warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Sulistiawati, guru mapel Bahasa Indonesia kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang negosiasi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu negosiasi, apa beda teks negosiasi dengan teks-teks lainnya yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Baik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu definisi dari negosiasi itu apa. Ya, baik. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah merumuskan ciri teks negosiasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan penawaran. Kemudian yang ketiga, menjelaskan syarat tercapainya satu tujuan atau syarat tercapainya satu negosiasi. Baik, kita mulai dengan definisi atau pengertian. Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih. Tujuannya apa? Mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kalau dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang negosiasi. Salah satunya ada di dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah berfirman, boleh kita melakukan tawar-menawar dalam urusan jual beli agar tidak ada salah satu yang merasa dirugikan, ya. Bagi penjual ataupun pembeli sama-sama diuntungkan, tidak salah satunya dirugikan. Nah, baik, kita masuk ke tujuan pertama agar teman-teman mengetahui ciri-ciri teks negosiasi. Bedanya dengan teks yang lain, yang pertama adalah adanya dua pihak atau lebih. Dua pihak itu terdiri dari pembeli dan penjual. Kemudian adanya komunikasi langsung, jadi ada dialog secara langsung. Kemudian terjadi konflik atau pertentangan. Contohnya penjual menjual dengan harga mahal, kemudian pembeli merasa harganya kemahalan, akhirnya menawar. Akhirnya konflik diselesaikan melalui tawar-menawar. Ini adalah ciri-ciri dari teks negosiasi. Berikut adalah ilustrasi contoh teks negosiasi singkat. Jadi dalam satu pasar gitu ya, teman-teman misalkan ingin membeli jilbab. Di sini ada ilustrasi, ada pembeli, ada penjual. Di sini ada dialog yang terjadi gitu ya. Teman-teman bisa membaca gitu ya. Mbak, saya mau cari jilbab segi 4 polos, lebarnya 130 cm. Ada nggak, Mbak? Kemudian penjualnya pasti akan menjawab, ada bun, harganya 50.000. Kemudian pembeli, bisa kurang nggak harganya? Di sini adalah terjadi proses tawar-menawar gitu ya. Akhirnya penjualnya kembalikan nanya, kira-kira Bunda mau nawar berapa? Bisa kurang sedikit. Sampai dengan terakhir ternyata boleh turun dari 50.000 mentok-mentoknya di 35.000. Nah, terakhir ini adalah terjadinya proses kesepakatan antara penjual dan pembeli sepakat bahwa harga produk yang dibeli seharga 35.000. Nah, baik. Selanjutnya ya, ini adalah alur proses negosiasi. Yang pertama ada dua pihak atau lebih, kemudian terciptanya komunikasi langsung, terjadi konflik atau pertentangan gitu ya. Kemudian ada diselesaikan melalui tawar-menawar. Yang terakhir adalah terjadinya kesepakatan antar penjual dan pembeli. Nah, negosiasi punya filosofi, yaitu bahwa semua orang adalah pemenang. Judulnya win-win solution ya. Teman-teman pasti mengenal jargon tersebut, bahwa setiap pihak memiliki keuntungan atas hasil negosiasi. Jangan sampai hasil negosiasi merugikan salah satu pihak.
Baik, kita lanjutkan. Ya, ini adalah contoh-contoh negosiasi. Yang paling sering kita temukan proses negosiasi adalah proses jual beli di pasar konvensional, di pasar tradisional. Kalau misalkan kita belanja di mall, tidak ada proses negosiasi karena harga itu sudah dibanderol dengan harga pas. Jadi teman-teman tidak bisa menawar. Nah, kalau di pasar kalian bisa membeli, kemudian kalian bisa menawar sampai dengan harga yang disepakati. Contohnya ini ya, paling sering kita lakukan negosiasi adalah saat kita jual beli. Kemudian apa lagi? Baik, salah satu contoh negosiasi yang biasa kita lakukan adalah saat jual beli di pasar tradisional atau konvensional. Di sana kita saat membeli produk, membeli barang, kita masih dibolehkan menawar. Beda dengan saat kita membeli di mall atau tempat-tempat yang sudah dibanderol harga pas. Jadi kita tidak bisa melakukan proses tawar-menawar. Kita membeli dengan harga sesuai yang tertera di produk tersebut. Nah, proses negosiasi sering terjadi di pasar gitu ya, di pasar tradisional, di pasar konvensional seperti ini, kita masih diperbolehkan menawar barang yang mau kita beli. Ya, misalkan harganya menurut kita kemahalan, kita masih bisa menawar gitu ya. Kemudian selain negosiasi terjadi di pasar, negosiasi juga bisa terjadi saat gitu ya, saat ditilang oleh polisi gitu ya. Jadi biasanya kan ada razia, bisa razia dokumen, bisa razia peralatan. Nah, proses negosiasi juga terjadi di sini. Biasanya kalau misalkan kita merasa lebih baik ditilang gitu ya, kita tidak akan mau membayar di tempat. Nah, itu terjadi proses negosiasi. Kemudian saat tiket karcis parkir kita hilang, saat kita mau keluar dari mall atau gedung gitu ya, perkantoran, biasanya kan ditanya tuh, tiket karcisnya mana gitu ya. Biasanya di tiket karcis itu ada ketentuan. Kalau misalkan menghilangkan tiket karcis parkir, maka akan didenda sekian rupiah gitu ya. Maka terjadi proses negosiasi gitu ya, sampai pengemudi dan petugas parkirnya sepakat. Kemudian ada lagi negosiasi saat orang tua memberikan uang saku kepada anaknya. Teman-teman di sini yang kelas 10, sejak kapan orang tua kalian, ayah bunda kalian memberikan uang saku? Pastinya saat orang tua memberi uang saku terjadi proses negosiasi. Bisa jadi teman-teman bilang uang sekian tidak cukup gitu ya. Di sini ada proses negosiasi. Kemudian negosiasi juga terjadi saat kita wawancara kerja. Bisa jadi saat tawar-menawar upah yang akan kita terima gitu ya. Jadi ada proses negosiasi. Nah, contoh lain negosiasi adalah dalam skup yang lebih besar antara negara ya. Negosiasi Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi gitu ya. Jadi Jepang meningkatkan investasinya menjadi negara nomor 1 investor gitu ya. Kemudian Indonesia juga menerima terbesar bantuan ya. Di sini juga salah satu contoh negosiasi. Nah, baik,
kita akan belajar tentang struktur teks negosiasi. Ada apa aja sih di dalam teks negosiasi? Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan topik. Yang kedua adalah pengajuan atau permintaan. Yang ketiga adalah penawaran. Yang keempat, yang terakhir adalah target gitu ya. Jadi terjadinya kesepakatan ya. Jadi struktur negosiasi itu ada 4. Ada apa tadi? Orientasi, ada pengajuan, kemudian ada penawaran. Yang keempat adalah kesepakatan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Biasanya negosiasi terdiri dari percakapan 2 orang atau lebih. Contohnya seperti tadi ya, ada dialog tawar-menawar, itu langsung percakapan gitu ya, antara pembeli dan penjual. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaannya adalah kalimatnya santun gitu ya, persuasif, ada kata-kata harap, ada kata-kata minta tolong, bisa nggak harganya dikurangin, itu kalimatnya santun. Nah kemudian yang ketiga, ada kalimat bersyarat, ada kata-kata jika, seandainya. Contoh di teks negosiasi singkat tadi, boleh harganya sekian, boleh harga jilbabnya 35.000, asalkan belinya 2 ya, jadi ada kalimat bersyarat. Kemudian yang keempat, kalimatnya ada kalimat kausalitas atau ada sebab akibat ya. Biasanya dicirikan dengan ada kata sebab, karena, sehingga gitu ya. Baik, selanjutnya syarat melakukan negosiasi ada 4 ya. Yang pertama, kita harus melakukannya dengan santun, dengan sopan gitu ya. Kayak tadi, bolehkah harganya dikurangin sedikit gitu ya. Minta izin dulu gitu ya. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Jadi meskipun kita pembeli, kan ada ya jargon pembeli adalah raja, tapi tidak serta-merta seenaknya saja pembeli menawar dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi pembeli juga tidak boleh menekan penjual. Kemudian yang ketiga, negosiasi itu harus saling menguntungkan. Nggak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena di dalam surat An-Nisa juga tadi dijelaskan bahwa boleh jual beli asal suka sama suka, asal saling ridho, saling menguntungkan. Kemudian yang keempat, kesepakatannya bersifat praktik. Maksudnya apa? Bisa diterapkan gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan, bisa diterapkan, bisa dilakukan maksudnya gitu. Nah, bentuk-bentuk teks negosiasi yang biasanya kita temui itu ada 3. Yang pertama dialog, seperti tadi ya, dialog antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, gabungan antara narasi dan drama atau dialog ya. Ada narasi dulu gitu ya. Satu hari ayah membeli seekor ayam di pasar, bertemu dengan penjual namanya siapa dan lain sebagainya. Itu narasi dulu. Setelah narasi baru ada dialog gitu ya. Kemudian yang ketiga, biasanya negosiasi kalau dalam instansi nggak lagi dalam dialog, nggak lagi dalam gabungan narasi dan drama atau dialog, tapi dalam bentuk surat penawaran gitu ya. Misalkan sekolah SMA IT Anur mau membeli buku paket bahasa Indonesia gitu ya. Dihitung dulu jumlah muridnya berapa. Kemudian kita sampaikan ke penerbit. Misalkan penerbit, ada beberapa penerbit gitu ya. Kita sampaikan kita butuh buku bahasa Indonesia kelas 10, 11, 12 dengan jumlah sekian. Kira-kira berapa harganya? Gitu ya. Ada surat yang kita layangkan yang sekolah kirimkan ke penerbit, kemudian penerbit membalas dengan mencantumkan harga ya. Mencantumkan harga, kemudian menuliskan juga sistem pembayarannya seperti apa. Harganya berapa kalau misalkan mengambil berapa eksemplar buku. Jadi bentuk teks negosiasi itu ada 3. Yang pertama itu dialog, yang kedua gabungan narasi dan drama, yang ketiga adalah surat penawaran dan permintaan barang.
Ya. Jadi dengan teman-teman belajar negosiasi, teman-teman punya keterampilan lisan ya untuk menyampaikan keinginan dengan baik, dengan tujuan yang bisa diterima gitu ya. Jadi teman-teman bisa berlatih bernegosiasi. Saat nanti teman-teman berorganisasi, teman-teman akan banyak bernegosiasi dalam banyak hal gitu ya. Baik, sampai sini pelajaran bahasa Indonesia materi negosiasi. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.